kegelisahan itu membuat kami begini. Ada teman saya Dimas, dia jualan sepatu, mencuci sepatu di salah satu outlet di Jambi. Dia survival sekali, bekerja sendiri, bersosialisasi sendiri. Lalu ada juga teman saya yang jualan sate, anak muda loh. Ada teman-teman saya yang di Sipin itu jualan susu Milo. Mereka ini anak-anak yang usianya under 30 tahun. Tapi mereka survival sendiri, berjuang sendiri. Nah, orang-orang ini membuat kegelisahan yang sama ini membuat kami harus tawarkan konsep ini, gagasan ini. Nah, makanya ketika saya bicara dengan Pak Farori Umar secara intens, secara detail, teman-teman berdialog, kami menemukan satu semangat yang sama, satu spirit yang sama untuk menuntaskan kegelisahan ini. Sama halnya kegelisahan yang mungkin digelisahkan juga oleh 01, mungkin juga kegelisahan sama yang digelisahkan oleh 03 itu sama. Lalu sekarang saya bilang apa bentuk konkretnya? Saya tadi cerita kronologisnya, cerita visinya, lalu saya bicara konkretnya apa? Saya bilang begini, salah satu konkretnya adalah milenial tidak bisa hanya dijadikan seperti boneka dalam kontestasi pilgub. Hanya dibutuh bentuk saja, lalu diambil suaranya, lalu ditinggalkan. Nah, komitmen kami nggak mau. Nah, makanya kami amat bersyukur, terima kasih kepada Pak Farori, bahwa di dalam visi besar beliau, grand design besar pemenangan, itu ada kata-kata kreatif. Ternyata kata-kata itu dihadiahkan untuk milenial di Provinsi Jambi. Nah, ejawantah kreatif itu apa? Cita-cita kami akan berpikir terkait bagaimana menghadirkan ratusan bahkan ribuan startup baru di Provinsi Jambi. Banyak sekali teman-teman kita YouTubers itu yang bertarung sendiri-sendiri, menamakan dirinya YouTuber, bahkan berkelompok. Banyak lagi yang lain. Yang lebih bermasalah lagi adalah misalnya soal bagaimana kami berpikir membantu modal usaha, teman-teman wirausaha yang kecil menengah tadi, anak-anak yang mungkin dalam pandemi ini orang tuanya bermasalah karena ya kita tahu ya resesi segala macam. Itu bagaimana dibantu. Nah, pikiran-pikiran ini yang kemudian kami globalkan, kami masukkan dalam visi itu, visi kreatif itu. Nah, hal yang paling konkret adalah kami berpikir begini, yang dibutuhkan milenial itu, jadi yang penting itu negara itu hadir. Jadi begini, negara itu tidak bisa memastikan milenial itu berhasil atau tidak, tidak bisa. Yang bisa negara pastikan itu kehadirannya itu seperti meneteskan telur anak ayam. Itu yang kami sebut dalam konsep besar kami inkubasi milenial. Ini temuannya nih. Novum kami di situ. Jadi konsep besar kami ada inkubasi milenial. Apa itu? Kami membayangkan bahwa orang-orang ini harus kita, sebelum dia keluar menetas seperti anak ayam, dia harus kita inkubasi dulu. Kita bina dulu. Pos anggarannya harus jelas membina mereka. Mereka mau ngapain? Mereka harus kita edukasi dulu. Nah, jadi tidak bisa negara lepas tangan. Negara juga harus memfasilitasi media. Humas provinsi itu harus memedia sosialkan itu. Nah, itu yang saya bilang tadi, dari segala bentuk itu bagaimana ini bisa diwujudkan nyata. Ternyata Pak Farori tangkap sinyal itu. Oke, Adinda Arkon kata dia, insya Allah sampaikan kabar baik ini kepada milenial Provinsi Jambi. Kalau saya terpilih, satu ruangan di istana kantor gubernur itu milik milenial. Itu saya SK-kan secara resmi tim kerja milenial, terdiri dari beberapa orang yang di SK-kan, yang disitulah tempatnya. Nanti bisa Arvin main, Andi main ke situ bicara tentang milenial. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah mengintegrasi program itu. Yang lupa tadi satu hal, ada yang lupa. Jadi banyak SKPD di Provinsi Jambi ini yang setiap anggarannya ada anggaran pemuda. Contohnya dinas sosial, dinas pemuda olahraga. Jadi pertanyaannya, apakah setiap anggaran yang ada di SKPD ini terintegrasi dengan visi yang sama? Itu yang belum. Nah, tugas dari tim kerja yang nantinya berkantor di istana itu berpikir menjadi software untuk mengintegrasi itu. Cita-cita kita sama-sama apa? Bukan cita-cita Direktur Milenial Farori Sapri, bukan. Cita-cita milenial apa? Kita mau ngapain? Kita mau menciptakan startup baru di Jambi. Kita pikirkan di kantor gubernur itu. Nah, karena begini, cita-cita, visi itu tidak bisa asal-asalan. Tidak bisa kita asal ngomong bantuan. Kami tidak sepakat dengan kata-kata bantuan. Pendekatan kami program. Itu lebih realistis. Dispora punya program pemuda. Dinas sosial punya program juga pemuda Karang Taruna. Banyak ini program ini yang tinggal kita integrasikan, visinya sama, harus satu software. Nah, software inilah yang di-SK-kan oleh gubernur menjadi tim kerja milenial. Itu yang dalam grand design besar kami sebut dengan inkubasi milenial. Kebaruan itu, identitasnya jelas. Jadi kalau Bang Mutadi tanya apa yang kami tawarkan, kebaruan. Jadi kami tidak bicara soal misalnya lapangan bola, itu bagian kecil dari cita-cita. Tapi yang kita bayangkan konkretnya apa?
Nah, Pak Rory berani. Pak Rory berani mengatakan bahwa kalian buka satu kantor, saya SK-kan, berpikir di situ. Tim kerja milenial, silakan. Dan itu nanti yang akan mendistribusikan pikiran-pikiran itu ke dinas-dinas SKB. Itu yang paling dekat, yang paling realistis itu. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa milenial itu tidak bisa kita seperti lembaga atau ketua kelas atau ketua organisasi. Milenial itu nggak suka. Milenial itu tidak suka diintervensi. Milenial itu identitasnya baru, pendekatannya harus baru, mimpinya harus kolektif, tidak bisa ketua. Maka saya bilang setelah Pilgub ini, Arkon berhenti, nggak ada lagi direktur milenial, nggak ada. Yang ada tim kerja milenial. Semua yang dikerjakan secara sama-sama, menginkubasi mereka agar ketika mereka seperti anak ayam yang keluar dari telurnya, mentas mereka siap fight di dunia realistis. Nah, itu kira-kira ide dasar, pikiran dasar yang kami tawarkan kepada millennials yang ada di ujung Jabung sampai Kerinci. Dan saya yakin ketika kalian mendengar ini ada ketulusan itu, ada kesamaan itu, join dengan kami. Kita menangkan Forodis April, lalu kita rekrut teman-teman milenial yang 0103, kita kerja sama-sama, kita tinggalkan Pilgub ini. Terima kasih. Ada tambahan?